Halo saudara semua, jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan bereaksi satu buah video yang membahas tentang perbandingan prestasi TNB Malaysia dengan PLN Indonesia ya. Dan jika sahabat semua penasaran, jom sekarang kita tengok ya. Halo Bidikers. Para petinggi PLN selalu mengatakan bahwa tarif listrik di negara kita jauh lebih murah dibanding tarif listrik di Malaysia. Kira-kira bagaimana faktanya ya? Kalau listrik di Indonesia kan dikelola oleh PT PLN Persero. Nah, sudah tahu Betul, belum nama PLN. perusahaan pengelola listrik di negeri Malaysia? Buat yang belum tahu, namanya adalah TNB atau Tenaga TNB. Nasional Berhad. Lantas bagaimana perbandingan kedua perusahaan ini? Yuk kita bongkar. Didirikan sebagai Dewan Pusat Listrik Federasi Malaya tahun 1949, Tenaga Nasional Berhad telah mendukung upaya pembangunan nasional selama lebih dari 70 tahun dengan menyediakan layanan listrik yang bermutu dan efisien. Bisnis inti TNB adalah pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Bangunan unik berbentuk kotak persegi yang terletak di Kuala Lumpur ini menjadi markas pusat dari TNB. Dimulai dengan gagasan untuk menjaga agar lampu tetap menyala pada seluruh pelanggan. TNB juga telah berkembang menjadi pendorong transisi energi Malaysia yang menyerukan peralihan dari pembangkit listrik melalui bahan bakar fosil ke sumber terbarukan. Dari tahun 2020 hingga 2025, total dana sebesar 36 miliar ringgit Malaysia telah dialokasikan untuk memodernisasi distribusi dan jaringan TNB. Langkah ini dinilai akan menguntungkan seluruh cabang lokal TNB yang berjumlah 4.500 yang akan membangun kemampuan yang dapat diekspor secara global untuk memenuhi permintaan regional di Asia Tenggara. Sedangkan dari dalam negeri, pembangkit listrik nasional atau sering disingkat PLN memiliki sejarah yang panjang sejak abad 19. Pada tahun 1972, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17, status PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Dalam hal sejarah, ternyata PLN Indonesia jauh lebih dulu ada dibandingkan TNB Malaysia. Lalu, dari banyaknya jumlah pelanggan, perusahaan manakah yang akan unggul? Tenaga Nasional Berhad adalah penyedia listrik terbesar di Malaysia dengan aset hampir 73 miliar ringgit Malaysia. Perusahaan yang terdaftar di papan atas Bursa Efek Malaysia ini mempekerjakan lebih dari 31 orang di seluruh cabang perusahaan untuk melayani sekitar 9,2 juta pelanggan di semenanjung Malaysia. Jumlah ini masih kalah telak dibanding dengan yang dimiliki oleh PLN. Secara keseluruhan, PLN mempunyai dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan dengan tarif bersubsidi dengan jumlah 37,97 juta atau 46,75% dari total pelanggan yang ada. Kemudian ada golongan pelanggan non-subsidi dengan jumlah pelanggan 43,26 juta atau sebesar 53,25%. Meskipun mempunyai pelanggan yang tergolong sedikit, namun TNB berhasil mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi tingkat Asia bahkan dunia. Seperti Asia Geospatial Excellence Award karena TNB berhasil mengimplementasikan sistem Smart View untuk manajemen pemadaman di distribusi kelistrikan. Kemudian pada KTT dan penghargaan CSR Global tahunan ke-8, TNB keluar sebagai perusahaan dengan keunggulan lingkungan terbaik dan tempat kerja terbaik. Selanjutnya, mari kita lihat prestasi yang diraih oleh PLN. Tahun ini, program pengembangan energi berkelanjutan yang dimiliki oleh PLN berhasil meraih penghargaan International ASEAN Coal Award 2021. Tak hanya diakui dalam hal pembaharuan energi, PLN juga memenangkan ajang kompetisi tahunan yang mempertemukan praktisi kontak center terbaik dari perusahaan di kawasan Asia Pasifik, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. Dalam ajang Global Top Ranking Performance Award Contact Center Award, PLN berhasil meraih 3 penghargaan, yakni Gold Winner untuk 2 kategori yakni Best Contact Center dan Best Use Social Media in the Contact Center, serta 1 Silver Winner untuk kategori Best Use of Self-Service Technology.
Nah, yang terakhir kita akan melihat bagaimana perbandingan tarif listrik dari kedua perusahaan listrik raksasa ini. Bagi sebagian masyarakat yang jadi pelanggan PLN mungkin bersifat tak acuh terhadap tarif listrik per kWh. Karena pelanggan merasa hanya perlu membayar tagihan listrik sesuai yang ditagihkan PLN. Sementara bagi pelanggan listrik prabayar, mereka hanya perlu membeli voucher token saat angka saldo listrik pada meteran akan segera habis. Namun sebenarnya dengan mengetahui harga listrik per kWh yang ditetapkan, pelanggan PLN bisa menghitung berapa kisaran tagihan yang harus dibayar, termasuk apabila tagihan listrik dianggap terlalu tinggi. Harga listrik per kWh ini biasa disebut dengan TDL atau tarif dasar listrik. Tarif listrik per kWh terbagi menjadi beberapa segmen, yakni TDL untuk rumah tangga dan TDL untuk industri. Untuk golongan rumah tangga, tarif dasar listrik golongan R1 tegangan rendah dengan daya 900 volt ampere dibanderol dengan harga Rp1.352 per kWh. Golongan selanjutnya dengan daya 1300 volt ampere memiliki harga Rp1.444,70 per kWh. Golongan ketiga yaitu daya 2200 volt ampere, tarifnya Rp1.444,70 per kWh. Sedangkan golongan dengan daya 3500 hingga 5500 volt ampere dengan golongan daya 6600 volt ampere ke atas sama-sama senilai Rp1.444,70 per kWh. Sementara itu, tarif listrik domestik di Malaysia dihitung dari 5 kategori sesuai dengan jumlah pemakaian dan bersifat progresif. Artinya, semakin besar konsumsi listrik rumah tangga, maka semakin besar pula tarif listrik yang dibebankan. Berbeda dengan PLN yang membedakan tarif berdasarkan golongan, TNB Malaysia menerapkan tarif yang sama untuk semua pelanggannya. TNB juga tidak mengenakan biaya beban untuk pelanggannya. Seperti yang dilansir dari situs resmi TNB Malaysia, tarif pemakaian 1-200 kWh per bulan akan dikenakan tarif 21,80 sen ringgit Malaysia atau Rp721 per kWh. Untuk pemakaian 100 kWh selanjutnya, tarif naik menjadi 33,40 sen ringgit Malaysia atau sekitar Rp1.039 per kWh. Bila pemakaian ada di angka 301 sampai 600 kWh per bulan, maka tarif per kWh-nya akan naik menjadi 51,60 sen ringgit Malaysia, setara dengan 1.708 per kWh. Pemakaian listrik 300 kWh selanjutnya 601 sampai 900 kWh per bulannya dipungut biaya sebesar 54,60 sen ringgit Malaysia per kWh atau senilai Rp1.807. Pemakaian listrik berikutnya yaitu 901 kWh ke atas diganjar 57,10 sen ringgit Malaysia per kWh setiap bulannya atau sekitar Rp1.890 per kWh. Secara keseluruhan, tarif listrik di Malaysia memang lebih murah dibandingkan Indonesia. Bahkan, Malaysia menempati urutan kedua tarif listrik termurah di wilayah Asia Tenggara. Negeri jiran hanya kalah dari Myanmar. Termurah. Jadi untuk listrik di Malaysia itu jauh lebih murah ya daripada di Indonesia. Tapi menurut saya pribadi sendiri ini di kampung saya ya, saya ini menggunakan yang 900 kWh itu kalau setiap bulannya itu saya kena dalam kurang lebih 30 ataupun 29 ringgit seperti itu kalau dikuruskan Malaysia itu satu bulan ya. Dan untuk listrik emak aku sendiri ini dia menggunakan untuk yang subsidi ya, yang mana di sini lebih murah, satu bulannya itu kita cukup membayar dalam kurang lebih itu 5 sampai 7 ringgit seperti itu. Dan sedangkan untuk di Malaysia sendiri itu kalau rumah flat-flat kecil itu setahu saya satu bulannya itu kalau kita menggunakan icebox, aircon dan kipas seperti itu biasanya kita bisa kena dalam 10 ringgit sampai ke 20 ringgit seperti itu ya. Tapi kalau kita menggunakan aircon lebih sering atau lebih banyak biasanya bisa tembus sampai 100 ringgit seperti itu. Dan itu pengalaman pribadi saya sendiri selama saya tinggal di Malaysia ya. Dan bagaimana pendapat kalian semua tentang video ini? Jika ada salah informasi, sahabat boleh meluruskan dengan cara komen di bawah ya. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.